Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sama syada sallallahu alaihi wasallam ketemu kerapin Husanillah Syekh Muhammad Abdul Hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umatina jatina sallallahu syahina. Husanillah mahatina asqiya malam talami bima santi alim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30. Ibadatun Nabi. Ibadah Kanjeng Nabi. Salat sapa Nabi qaiman halih berdiri. Hatta infakhat sehingga sampai pecah-pecah apa qadamahu kedua telapak kaki Nabi. Nabi itu kalau salat lama banget. Berdirinya lama. Kalau Anda biasanya berapa menit? Nabi itu saking lamanya berdiri, itu kakinya sampai pecah-pecah, sampai bengkak. Kalau Anda lihat di Sunan Tirmidzi, Nabi itu sholatnya kadang kalau sholat malam itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi 2 rakaat, 4 rakaat itu mulai jam 2 bahasa kita, sepertiga yang terakhir, berarti jam 2 sampai subuh. Jadi jam 2 sampai subuh itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Masih ingat ngaji Azkar kemarin? Nabi itu kalau tahajud rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kalau kita kulhu. Rakaat kedua kulhu lagi. Yang ketiga ina atau ina. Nabi itu berdiri lama banget. Qaiman qadam hakila, kemudian pernah ditanyakan lahu maring Nabi, atatakalafa, kenapa harus memaksakan diri sapa tuan hadza ing ini. Sayyidah Aisyah itu pernah nanya, Kanjeng Nabi jenengan itu kan sudah diampuni dosanya, kenapa harus maksa salat banyak? Kalau Anda kira-kira gimana? Kalau Anda misalnya kita kemudian oleh Tuhan dikatakan, Anda sekarang udah ditanggung masuk surga. Kira-kira sholat tenanan dah? Oh, gak usah surga. Anda kuliah karena Anda semester senior, kemudian oleh dosennya dibilang, Mbak, sampean kuliah gak kuliah lulus. Kira-kira Anda kuliah nggak? Inilah bedanya Nabi dengan Anda. Mestinya kalau ngikuti Nabi, ketika Anda dijamin, dosen kita bilang, Mbak, karena sampean sudah mengulang sekian kali, ada yang ngulang. Saya ingat ada mahasiswa F1 pengen ketemu. Dia bilang, Ustaz, saya ini ngulang mata kuliah jenengan ini yang keempat. Saya bilang, oh baguslah, udah keempat, tapi Anda harus rajin. Kalau nggak rajin tetap nggak lulus. Tapi kalau Anda misalnya, karena Anda sudah mengulang, masuk nggak masuk, Anda tetap lulus. Nah kalau kita ikut Nabi malah kita rajin masuk, karena sebagai tasakur kita. Karena sudah dijamin lulus, maka mestinya kita harus rajin, sebagai tanda terima kasih kita. Nah, mestinya begitu. Nabi pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, atatakalafa hadza, kenapa harus memaksakan diri? Faqad ghafara, teman-teman sudah mengampuni sapa Allah laka maring sira mata qaddama kang wis dhisik apa dan buka wa matahor. Kanjeng Nabi, jenengan ngapain kok harus bersusah payah padahal jenengan loh sudah diampuni dosanya? Jawabannya Nabi luar biasa. Kala jawab sapa Nabi, afala akunu, ana tidak pengin ana sapa ingsun iku abdan sakuron, menjadi hamba yang bersyukur. Jadi sholatnya Nabi yang luar biasa tadi itu sebagai tasakur kita. Sama dengan Anda tadi, kalau begitu masuk kuliah dibilang, sampean wis gak usah kuliah, gak apa-apa Mbak. Kuliah gak apa-apa, kuliah yo gak apa-apa. Sampean mesti lulus. Maka mestinya kita harus rajin kuliah sebagai tasakur kita. Kita rajin, kok malah rajin Mbak,
nggih itu sebagai terima kasih saya karena sudah dijamin lulus. Nah, mestinya gitu kalau Nabi. Bukan kok, wah matur suwun Ustaz, nanti kepanggil semester depan nggih. Terus gak masuk belas. Enggak. Nabi itu loh sudah dijamin semua dosanya coba. Dosa Nabi itu bukan hanya yang lewat, yang akan datang andaikan Nabi salah itu diampuni coba. Kalau Anda wis nglakoni apa ae di sepuro, mungkin kita malah biayaan enggak karuan. Nabi enggak, justru abdan sakura. Artinya kalau kita belajar dari moral Nabi, ketika kita dibaiki oleh orang, maka kita harus lebih baik pada dia karena sebagai syukur kita. Ketika Tuhan menjamin kita, ketika seorang dosen menjamin kita, maka kita harus lebih berbuat baik sebagai tasakur kita. Nah, mestinya begitu. Wakana, ini satu, Nabi itu ibadahnya kuat banget. Ada yang ngikuti Nabi, Anda bisa lihat di dalam kitab apa ya? Ustaz lupa judulnya. Tapi kitab itu judulnya Sufi-sufi perempuan kalau nggak salah. Tapi bahasa Arabnya saya lupa. Tapi intinya begitu. Jadi ada seorang ibu-ibu sufi perempuan, bukan Robiah. Sufi itu bukan Robiah. Robiah itu salah satu sufi perempuan ya. Ada seorang sufi yang dia punya anak, punya suami. Suatu ketika ibu ini kalau tahajud itu suwe banget. Jadi mulai tengah malam sampai subuh. Sholatnya kuat. Kemudian suatu ketika lagi jagongan begitu, ibu itu agak ngeluh kepada anaknya karena kakinya bengkak. Bengkak karena terlalu lama berdiri sholat. Kemudian oleh suaminya dibilang, ketika dengar diskusi anaknya dengan istrinya, suaminya bilang gini, ya sudah kalau kakinya bengkak, sholatnya dikurangi, nggak usah lama-lama. Logis juga toh, suaminya bilang, sama dengan Anda, Ustaz saya ngantuk, ya udah tidur. Masih ingat kucing kemarin yang di situ? Pas wae ngaji turu, kita bareng langsung tangi. Kayak kita banget. Nah, kata suaminya, ya sudah kalau kakinya sakit, kakinya bengkak, dikurangi sholatnya. Tapi apa jawabannya ibu tadi? Beliau mengatakan gini, lamanya berdiri saya waktu sholat malam masih belum seberapa seandainya dibanding dengan kalau nanti saya harus berdiri di mahsyar. Pikirannya begitu. Sehingga itu memacu dia untuk tetap kuat. Ya, kita kan suka apa lah sesuk-sesuk iso jek dino jangan begitulah. Kita usahakan luar biasa. Artinya tokoh-tokoh orang-orang salafus saleh kita itu luar biasa ibadah. Nabi luar biasa. Oke, itu satu. Yang kedua, wa kana lan ana sapa nabi iku yanamu, tidur sapa nabi awal laili, awal malam. Nabi itu kalau tidur enggak malam. Tidurnya menjelang malam sudah, mungkin kita jam 10 ya. Jam 10 mungkin Nabi sudah mulai tidur. Anda kan hebat. Jam 12, jam 1, apa Mbak? Maca novel. Saiki novelnya malah apa itu? Aplikasi ya? Wah, luar biasa. Padahal novelnya mengulang judulnya podo ae, beda judul sama podo lakone. Nabi itu kalau tidur tidak malam. Beliau awalul laili, awal malam, mungkin jam 9 atau jam 10. Tetapi sumayakumu, kemudian nanti bangun setelah tengah malam. Nabi itu begitu, sore udah tidur, kemudian nanti setelah tengah malam beliau bangun. Faida kana nalikane wis ana sapa Nabi minas sahari saking waktu sahur, setelah tengah malam biasanya Nabi jam sepertiga yang ketiga ya, jam 2-an beliau bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian nanti menjelang subuh autaro, sholat witir. Kalau tidak Ramadan, kalau kita kan witir dhisik. Nabi kemudian witir menjelang subuh, itu witir. Suma'ata, kemudian nekani sapa Nabi firosahu ing tempat tidur Nabi. Setelah semalaman, tengah malam tahajud, menjelang subuh witir, Nabi kemudian layah-layah. Gak turu tapi ya. Kita
mapan mana, enggak. Nabi tidak tidur, nunggu adzan subuh. Ya, kita udah semalam sholat kan capek. Nah, kemudian beliau istirahat. Itu yang biasanya Nabi menjelang subuh istirahat. Faida kanat nalikane ono lahu kedhe Nabi apa hajatun kebutuhan. Kalau kemudian pengen karo istrinya, ya menjelang subuh itu sama istrinya. Berarti melakukan suami istrinya menjelang subuh Nabi. Nah, kalau Anda boleh niru menjelang subuh atau habis subuh. Kalau nganten anyar biasanya kuli batas sholati sedino ping 5. Setiap hari pas sholat ya silakan aja sing nganten anyar. Ini yang mau jadi nganten anyar. Lain Nabi biasanya menjelang subuh kalau beliau pengen sama istrinya alama mongko mendekati sapa Nabi bi ahli kelan keluargane. Nabi kemudian sama istrinya menjelang subuh. Faidah sami'a nalikane denger sapa Nabi al adzana ing adzan subuh, koma mongko berdiri sapa Nabi bisuratin dengan cepat. Krungu adzan subuh langsung bangun. Kalau kita kan kok cepet banget toh? Sekarang lagi geledak krungu adzan. Krungu adzan yang pertama nunggu musola, musola kan urung adzan. Musola akhirnya telat. Nah, kalau Nabi enggak, tengah malam beliau bangun, kemudian tahajud menjelang subuh beliau witir, istirahat, nunggu subuh. Nanti begitu adzan beliau berdiri dengan cepat. Fa idza kana nalikane ana sapa Nabi kujunuban, kalau tadi habis sama istrinya afado, mongko kemudian mandinya sebelum subuh. Alaihi ngatasé Nabi minal ma'i. Jadi afado itu menyiram atau mandi bahasa kita. Jadi sebelum subuh mandi. Kalau tidak junub, ba'ila lalamun ora junub ya tawaddoa. Kemudian wudu wa kharaja lan keluar ila salati. Berarti Nabi itu bangunnya setelah tengah malam. Kalau Nabi mengajarkan kita bangun itu sepertiga yang ketiga. Kalau sering tahu kita ngitung, kalau semalam itu 12 jam, berarti 12 jam dibagi 3. 4 toh. Berarti 6 sampai 1, 2, 3, 4 sampai jam 10. Nah, itu sepertiga yang pertama. Berarti setelah menjelang jam 10 Nabi sare tidur. Kemudian 1, 2, 3, 4 sampai jam 2 beliau istirahat, jam 2 beliau bangun. Jam 2 itu berarti sepertiga yang ketiga. Nah, jam 2-an beliau bangun, kemudian tahajud sampai subuh. Nah, itu Nabi. Wakana, itu beliau senantiasa bangun untuk tahajud. Bagaimana kalau kemudian beliau suatu ketika ketiduran? Nabi itu juga pernah ketiduran kayak kita, cuma Nabi jarang. Nah, kita kan tidak jarang. Tulisannya artis apa tidak pernah cukur di sini, tidak cuwili pernah gede. Nah, Nabi itu kadang keturun, itu juga pernah. Nabi keturun itu ya namanya manusia. Fa idalam yusolli nalikane wa kana lan ana sapa Nabi iku idalam yusolli nalikane tidak salat napa Nabi minalaili. Jadi kadang Nabi ketiduran itu juga pernah. Mana ahu mencegah ing Nabi andalika apa anaumu tidur au ghalabathu utawa ngalahkan ing Nabi apa ainahu kedua mata Nabi atau mungkin capek banget. Nah, kalau Nabi malamnya kok gak tahajud karena ketiduran, Nabi mesti ganti. Sholat mongko sholat sapa Nabi minan nahari saking waktu siang sintai asrota 12 rakaatan. Jadi kalau malamnya kok ketiduran, maka beliau akan ganti sholat sunnah, ganti malam tadi 12 rakaat selain duha. Nah, kalau kita ketiduran ya maklum lah, poso mungkin karena terlalu terforsil siang harinya, terawihnya terlalu semangat, darusnya terlalu hebat, bengi keturun, ya gak apa-apa, awan diganti. Nabi biasanya kalau ketiduran diganti 12 rakaat. Qalat ngendika
sapa Aisyah radhiyallahu anha wa makana lan ora ana sapa nabi ku yazidu nambahi sapa nabi fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan wala fi ghairi lan ora ing dalam liyane Ramadan ala ida asrata rakaatan ing atase 11 rakaat. Nabi itu biasanya kalau bulan Ramadan beliau sholat sunnah 11 rakaat. 11 rakaat itu yang kemudian ditiru oleh biasanya dari teman-teman Muhammadiyah yang tarawih 8 plus 3. Jadi 11. Itu biasanya ngikuti ini. Tetapi kita ingat Sayyidah Aisyah itu cerita Nabi itu 11 rakaat itu bukan hanya waktu Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Sehingga mestinya ini bukan menjadi dasar salat tarawih. Ini salat malamnya Nabi yang tidak hanya Ramadan tetapi juga wala fi ghairihi. Di luar Ramadan Nabi kadang salat yang sering adalah 11 rakaat. Yusolli salat sapa Nabi arba'an ing 4 rakaat. Nabi salatnya 4 rakaat tetapi wala tas'al jangan pernah bertanya sapa sira an husnihinna saking salatin saking baike Nabi wa tulihna, tapi jangan ditanya suwene. Nabi itu lagi salat itu lama banget. Gak kok kayak kita 20 menit. Itu mbah-mbah iso langsung boyoke kumat ya. Itu luar biasa. Nabi itu jangan ditanya, kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya lama dan baiknya sholatnya. Jadi 4 berarti hanya 2 salam, 4 rakaat. Sumayusalli kemudian sholat sapa Nabi salasan, berarti 4 kemudian 8 menjadi 11. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, sholat 11 rakaat 4 plus 3 itu bukan hanya di dalam Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Sehingga selain Ramadan pun Nabi juga begitu. Qalat Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasul, atanamu ana ta tidur sapa tuan qabla ayutira, kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kanjeng Nabi lek jenengan salat witir enggak perlu tidur duluan tah? Kayak kita biasanya tahajud kan nunggu tidur. Bagaimana kalau kita tidak tidur? Artinya boleh enggak salat tahajud sebelum tidur? Nabi juga ditanya, kanjeng Nabi boleh enggak jenengan kalau witir itu perlu nunggu tidur enggak? Kalau jawab sapa Nabi, ya Aisyah, inna ainaya, sesungguhnya kedua mataku ikut tanamani tidur, walayanamu tetapi ora turu apa kolbi hatiku. Berarti kalau kita itu sholat tahajud itu yang bagus setelah tidur, sholat witir itu yang bagus setelah tidur. Tapi lah nanti Anda turun jam 12 dan kita nggak yakin nanti iso tangi, ya witir dulu dan tahajud dulu. Salah satu pesan Nabi kepada Abu Hurairah, salah satu pesannya adalah lakukan witir setelah sholat isya. Jadi kayak kita begini habis sholat isya terus langsung witir, itu boleh. Kita belajar, biasanya santri kan belajar sampai jam 1, setengah 2 baru tidur. Maka sebelum tidur tahajud dulu, nggak usah nunggu turu, nggak yakin nanti iso tangi. Tahajud, setelah tahajud silakan tidur, nanti bangunnya subuh, kita sudah tahajud, itu boleh. Memang benar waktu yang tahajud yang bagus itu setelah tidur, tapi andaikan sebelum tidur juga nggak masalah. Yang penting setelah tengah malam, setelah jam 12. Biasanya begitu. Oke, itu hadis dari Aisyah. Sayyidah Aisyah yang 11 rakaat sholat. Kultu manafat, tidak menafikan sapa Aisyah bihasbima kelan sesuai dengan sesuatu italaat yang muncul sapa Sayyidah atau yang melihat sapa Sayyidah Aisyah ali ngatasimma. Wa illa tetapi ne fakat roa itu tetap melihat sapa ingsun fi musnad Abdu ibnu Hamid Abu Naim hadasana sapa Abu Saibah anil Hakim an Muqsim an Ibnu Abbas qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan isrina rakaatan. Kalau hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi itu salatnya
sholat malam bulan Ramadan itu 20 rakaat. Plus wayutiru, dan sholat witir salasan 3. Ini yang biasanya kemudian dipakai di Masjidil Haram juga. Sholat tarawih itu 20 rakaat plus 3. Ini kalau menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi itu sholat pada bulan Ramadan, sholat malamnya adalah 20 rakaat plus 3. Nah, kita biasanya pakai itu, kita 20 rakaat plus 3. Kalau Anda ngikuti di Masjidil Haram, itu sholat tarawihnya juga 20 rakaat plus 3. Nah, itu hadisnya berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, bahwa khusus untuk bulan Ramadan, Nabi itu sholatnya 20 rakaat plus 3. Yang 11 rakaat tadi, itu di luar Ramadan, bukan khusus Ramadan. Itu dasar yang berbeda. Wasroha lan menjelaskan bi husnihi ing dalam baike salate Nabi min majmu'in turuku badul mutaakhirin. Dan ini yang kemudian salat tarawih 20 rakaat inilah yang kemudian dipakai, dan pada masa Umar kemudian dibarengno. Jadi dulu pada masa Kanjeng Nabi dan sahabat salat tarawih 20 rakaat itu dewe-dewe, gawe jamaah sendiri-sendiri. Enek pojokan kono. Kemudian pada masa Umar ketika jadi khalifah, beliau gawe salat bareng jamaah 20 rakaat. Kemudian nanti pada masa Imam Malik, beliau tidak hanya 20 rakaat tapi menjadi 36. Salat tarawih itu 36 bukan 20. Alasannya Imam Malik adalah kalau di Masjidil Haram biasanya dulu itu setelah 2 rakaat, jadi kita salat tarawih 2 rakaat, setelah itu tawaf. Setelah tawaf salat lagi 2 rakaat, terus tawaf lagi. Sementara kita yang tidak di Masjidil Haram itu kan nggak bisa tawaf, karena itu tawaf diganti dengan 2 rakaat, sehingga akan kemudian menjadi 30 rakaat. Sementara witir yang 3 disela-selani, yang lain sehingga menjadi 37 atau 30 berapa. Itu zaman Imam Malik. Lah kita istiqomah, milih yang 20 aja. Itu salat tarawih. Warubama koma lan rakaat dan berdiri sepen Nabi lailatan ing 1 malam bi ayatin wahidin. Kadang Nabi itu tadi di atas tadi dikatakan Nabi itu kalau sholat berdirinya lama. Tapi pernah juga Nabi itu suatu ketika berdirinya cepat bi ayatin wahidatin, dengan 1 ayat. Mungkin kalau bahasa kita ya ina ataina tadi. Cari ayat paling pendek. Nabi pernah begitu. Fi akhiri umuri dalam ketika menjelang wafat, mungkin karena kurang sehat. Kemudian berdirinya enggak lama. Itu boleh lah. Kultu lama baduna nalikane kurang sehat sapa Nabi wasakula dan merasa berat, karena mongko ana sapa Nabi iku yusolli salat sapa Nabi fi julusin ing dalam duduk. Nabi pernah juga kalau beliau lagi kurang fit, kurang sehat, salat sunnah loh ya, maka beliau salat dengan duduk. Nah, Anda bisa begitu. Misalnya daripada ninggal tahajud, mau berdiri capek karena capek banget, maka kita tetap tahajud walaupun dengan duduk. Nabi juga pernah begitu. Fi julusin dalam duduk hatta idza baqiya, sampai tetap seperti itu miqdaro salasina. Jadi selama apa beliau sholat dengan duduk? Miqdaro salasina au arba'ina ayatan, sekitar membaca 30 sampai 40 ayat. Berarti berapa itu? Setengahnya Yasin. Jadi lah beliau duduk sama kayak setengah Yasin. Berdiri sepen Nabi faqara'a wa huwa halutai nabiku qaimun. Sumaroka'a, jadi kalau capek beliau juga duduk. Ketika berdiri itu atau pas duduk waktu berdiri, untuk posisi berdiri biasanya rata-rata Nabi itu antara 40 ayat, setengah Yasin.
Sumaroka'a, kemudian wasajada, kemudian Nabi rukuk dan sujud. Sumasona'a, kemudian melakukan sapa Nabi fi raqaati saniyati ing dalam rakaat kedua kadzalika seperti tadi. Berarti salatnya suwe banget. Wa kana lahu ana lahu kedin Nabi raqatani. Anda lihat di catatan bawah, kayaknya ini salah ketik yang raqatani itu. Kata raqatani itu kayaknya tidak ada. Wa kana lan ana sapa Nabi iku shalah qabla zuhri. Berarti Nabi itu membiasakan sholat qabla zuhur. Wa ba'da qabla zuhur wa raq'ataini, dan 2 rakaat ba'daha setelah zuhur. Raq'ataini lan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib, fi baitihi ing dalam rumah Nabi. Nabi itu biasanya bar maghrib setelah Anda ingat Nabi itu kalau gak kayak kita itu habis maghrib wiritan sebentar nunggu isya. Begitu isya, langsung kita sholat isya. Nabi enggak. Nabi itu sholat isyanya menjelang masuk waktu sepertiga yang kedua. Jadi jam 09.00, menjelang jam 10. Itu baru isya. Sehingga Nabi itu setelah maghrib beliau pulang. Kemudian sholat ba'da maghrib di rumah. Nanti jam 9 beliau baru jamaah isya. Di pondok-pondok salaf biasanya begitu. Misalnya di Malang ini ada pondok tahfidz perempuan, itu kalau isya jam 9. Nah, kita gak ono santri ini wis turu. Nabi biasanya menjelang sepertiga yang kedua. Itulah kenapa yang tadi pagi yang ngaji tadi Ustaz sampaikan, Nabi itu biasa sholat sunnahnya di rumah. Karena itu kita juga begitu, kita butuh sholat sunnah di rumah. Karena itulah kenapa kita di rumah butuh ruangan untuk musola. Karena kita tidak mudah untuk sholat kalau kita nggak punya musola. Mungkin Anda punya musola di luar, biasanya untuk ngaji teman-teman TPQ. Tapi kan lain malam kita jarang juga toh keluar sholat di luar. Sholatnya tetap di rumah. Karena itulah di rumah kita usahakan ada tempat untuk sholat. Karena itu adalah tempat di mana kita bisa dengan leluasa untuk melakukan ibadah. Nabi begitu. Nabi itu sholat ba'dal maghrib di rumah. Wa raq'ataini lan 2 rakaat ba'dal isya. Habis isya beliau kondur pulang juga sholat fi baiti dalam rumah. Jadi habis isya, habis maghrib beliau sholatnya di rumah, sholat sunnahnya. Sehingga mungkin kita bisa tetap di masjid atau bisa di rumah, sehingga di rumah kita bisa menyiapkan tempat musola kita. Itu Nabi. Wa kana lan ana sapa Nabi ku yusolli, salat sapa Nabi duha ing salat duha. Nabi itu senantiasa membiasakan salat duha. Berapa? 4 rakaatin. Nabi biasanya 4 rakaat. Wa yazidu, lan tetapi kadang nambah masa'a yang longgare Nabi. Sholaha sitan. Nabi kadang sholat 6, ila samanin sampai 8. Nabi sholat 4, kadang yo 6, kadang yo 8. Boleh lebih? Boleh. Di dalam yang lain kita diajarkan sholat duha maksimal berapa? 12. Boleh. Tapi dalam banyak riwayat itu 8 yang masyhur. Tapi andaikan Anda, Ustaz saya pengen cek semangat sholat duha, yuk gak apa-apa ditambahi sampai 12. Setelah rolas kok cik enak maneh sholat, yo oke lah sholat tasbih apa sholat apa lah sampai duhur. Misalnya kan, ya silakan toh. Kan ada toh yang semangat sholat. Nabi itu 4, minimal Nabi itu sholat duhane 4, kadang 6, kadang 8. Kultu matur sapa ingsun la yazid, tidak lebih, tidak nambahi sapa Nabi ala samanin yang atasnya 8. Kalau menurut Syekh Abdul Hayy, Nabi itu 8, tidak lebih. Walam yazid fitar gibi, dan tidak nambah ala isnai asaro sampai 12. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 12. Sehingga kita masih boleh sampai 12.
Wal qaulu tawi dawuh al faslu yang jelas fiha ing dalem ini salat iku qaulu Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu dawuh sahabat Sa'id Al-Khudri, karena ana sapa nabi ku yusolli salat sapa nabi hatta nakula, sehingga sampai seolah-olah ngucap sapa kita la yada'aha, orang ninggal sapa nabi ha ing salat. Nabi itu artinya sholat sampai seolah-olah nggak pernah meninggalkan sholat duha. Wayada'aha, tapi kadang Nabi juga nggak duha. Artinya ketika mungkin dalam konteks tertentu, kayak tadi loh sholat malam, Nabi itu senantiasa sholat malam. Tapi kalau pas kadang ketiduran nggak sholat, itu juga pernah. Jadi nggak kok kemudian terus-terusan sholat ya enggak. Nabi sholat duha kadang ya 4, kadang ya 6, kadang ya 8, sesuai dengan konteksnya, kesibukannya. Mungkin kalau Anda lagi tidak kuliah, ya sholat 8. Lagi minggu, sholat 12. Misalnya toh, lagi cepet-cepetan, ya 4. Artinya enggak kemudian mesti 8, enggak. Nabi juga 8, ya 6, ya 4. Artinya begitu. Nabi itu mesti tahajud, ya. Tapi kadang lagi pas keturun, ya enggak tahajud, ya pernah. Namanya juga manusiawi, tetapi Nabi mengajar kepada kita ketika kita lupa tahajud hendaknya bisa diganti siang hari sholatnya qodhoan. Karena itu kalau kita belajar Al-Ghazali dalam Ihya, beliau mengajarkan kalau kita sudah biasa sholat malam kemudian kita lupa ketiduran, maka bisa kita ganti siang harinya. Itu boleh. Nabi juga melakukan itu. Wa yada'ala ninggal sapa nabi ha ing duha hatta nakula. Nabi kadang juga enggak duha. Sehingga para sahabat mengatakan la yusalliha, tidak salat duha sapa nabi. Walidzalika, karena itu nafiat. Kadang nabi yo tidak salat, wa asbatat lan kadang salat. Untuk salat duha kadang nabi yo salat, kadang enggak. Kadang sholatnya itu 4, kadang 6, kadang 8. Rakaatnya juga enggak mesti sama. Karena ana sapa nabi ku yusolli, sholat sapa nabi arba'an ing 4. Ba'daan tazula, setelah apa tazula? Lingsir apa samsu qabla duhri. Nabi itu kalau sholat duhur berarti sebelum duhur beliau 4. Duhur 4 berarti 8. Ba'da duhur 2. Berarti salat duhur itu Nabi 10 rakaat. Kalau 10 rakaat ditambah misalnya begini lupa gak tahajud, ditambah 12. Berarti piro iku? 12. Itu salatnya Nabi. Wa yaqulu Nabi kalau siang itu arba'an ba'da'an tazula qabla duhri. Jadi sebelum duhurnya 4 rakaat. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi inna asdune ini waktu siang iku saatun, waktu tufatahu yang dibuka via yang dalam saat apa abwabus samai. Waktu siang itu waktu di mana pintu langit terbuka. Karena itulah Nabi mengajari kita untuk sholat siang banyak sholat sunnah. Kita malah awan itu panas, sehingga kemudian gak sholat. Wa uhibba lan seneng sapa ingsun ayas ada ing yen to naik li untukku via ing dalam saat apa amalun sholihu, amal yang baik. Wakana lan ana sapa nabi ku yuhibbu seneng sapa nabi ayat tawa'a ing to nglakoni sunah sapa nabi fi baitihi ing dalam rumah nabi. Nabi itu sering melakukan sholat sunnah itu di rumah, tidak di masjid. Like sholat jamaah di masjid, tapi sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah yang sering beliau di rumah. Ma'akurbihi, sartane dekete Nabi minal masjid. Walaupun rumah Nabi dekat masjid, bukan hanya dekat, rumah Nabi itu gandeng karo masjid. Kalau bahasa kita yo, mana ya? Atas sama bawah ya? Yang kamar yang di atas dan kamar yang di bawah itu kan gandeng. Kalau Nabi itu kan ini misalnya Masjid Nabawi, kamarnya Nabi itu kan gandeng dengan gandeng karo Masjid Nabawi, sehingga nggak ada orang yang dekat
dengan masjid itu kecuali Nabi. Tapi walaupun begitu, beliau untuk sholat sunat lebih suka di rumah, bukan di masjid. Nah, itulah kenapa yang tadi Ustadz sering sampaikan, marilah kita desain rumah kita itu ada tempat untuk sholat kita. Sehingga kemudian kita bisa lakukan sholat itu di rumah, dan rumah kita menjadi berkah. Nah, itu yang kita inginkan. Fa'uhibba yas'ad ma'a qurbihi sartani dekate Nabi minal masjidi. Wa yufti memberikan fatwa bimislihi. Lan Nabi kemudian mengarahkan memberikan fatwa bimislihi kaya upamane Nabi. Kalau sholat sunnah di rumah, tapi kalau jamaah harus di masjid. Liman maring wong sa'alahu yang tanya sapa man hu ing Kanjeng Nabi. Kultu laha tampak jelas li pada kita kepadaku anal haqqo tak temen yang benar huna iku faslan sesuatu yang terpisah al-quru fihi kaifiyati sholati carane sholate Nabi mimma saking barang la'alaka yang menawa sapa iku laqifu tidak akan berhenti ali ngatasé ma ila ba'da mutalaati iddatin setelah mengkaji persoalan min ajyalil muta'alatin saking persoalan yang agung. Artinya ini bagaimana Nabi sholat itu sudah banyak hadisnya. Kalau ingin jelas nanti kita dipersilakan untuk melihat di hadis aslinya. Fa'akulu kaifiatus sholat. Nah, ini tadi ibadah Nabi. Kemudian bab seterusnya adalah bagaimana Nabi sholat. Oke, saya kira besok lah. Kayaknya wis kriap-kriip. Al-Fatihah. Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.